Bismillah, coba dengarkan rekaman suara berikut ini. Ya, ini dia contoh perekaman dengan mikrofonnya Realme Buds Air 7 dengan noise tentu saja yang biasa saya hadirkan kipas angin di kiri dan cafe noise di kanan. Bandingkan dengan dari mikrofon internalnya Oppo Reno 14 5G dengan kondisi sound focus menyala ya. Bentar, saya matikan dulu sound focusnya. Nah, silakan disimak. Apakah noise-nya berbanding jauh antara mikrofon internal smartphone dengan Kembali ke Realme Buds Air 7. Apakah noise-nya jauh lebih teredam dengan penggunaan TWS ini? Oke, sebentar. Saya akan berhenti bicara dulu. Yes, silakan bandingkan ya. Pas saya nggak berbicara, apakah noise-nya ikut reda juga atau malah makin jelas terdengar ya. Sekarang saya matikan noise-nya dan kita akan pelan-pelan bicara, biar lebih kenal. Enggak dong, biar suaranya makin kerasa beda ya. Kalau tanpa noise yang mengganggu, apakah lebih jelas terdengar suaranya? Lebih bulat, lebih berisi, lebih clear, lebih apa ya, tanpa jitter mungkin? Silakan disimak dan dinilai ya. Segini mikrofonnya kira-kira bisa diandelin nggak buat komunikasi ya, buat meeting online, video call, dan lain-lain? Boleh komen ya. Gimana? Menurut saya, mikrofon dari Realme Buds Air 7 ini tergolong bagus karena mampu meredam noise dengan sangat dalam. Saya sempat bandingkan tuh dengan fitur sound focus di kamera smartphone Oppo dan hasil perekaman mikrofon Buds Air 7 ini jauh lebih senyap dari kebisingan. Segini mantap, walau pastinya ada efek samping, yaitu suara hasil pemrosesan elektronik begini terasa lebih bindeng, gaung seperti suara robot. Tapi gainnya tergolong tinggi dengan detail yang tentu saja bisa jelas terekam, jadi oke-oke saja buat komunikasi, terlebih di kondisi bising. Lalu bagaimana dengan penilaian soal output suaranya? Yuk kita bahas juga. Assalamualaikum, TWS yang satu ini sengaja saya akhir-akhirkan mengulasnya. Kan yang pro sudah duluan dibahas dan penilaian saya waktu itu juga bagus. Terutama buat yang senang TWS earphone dengan seabrek fitur dan kustomisasi via aplikasi. Nah, apakah Realme Buds Air 7 ini malah lebih worth the money? Kita update dulu harga online kalau gitu ya. Buds Air 7 ini punya harga resmi di Rp599.000. Namun di Shopee bisa didapatkan lebih murah 100 ribuan. Jadi dengan duit setengah juta, kamu bakal dapat spek seperti ini. Pakai Bluetooth versi 5.4 dengan kodek SBC dan AAC serta high-res kodek LHDC 5.0. Menggunakan bus driver berdiameter 12,4 mm, punya IP55 water and dust proof rating, dia punya ANC sedalam 52 desibel, serta transparency mode juga ada dengan total penggunaan 6 mikrofon. Punya gaming mode dengan low latency yang diklaim hingga 45 millisecond saja. Dia juga sudah punya in-ear detection dan dual device connectivity 2.0. Lalu punya sweepware buat di Windows dan Google Fastpair buat di Android. Nah, per buds-nya punya baterai 62 mAh dengan 480 mAh di charging case-nya. Kemudian support aplikasi Realme Link juga, tapi di box penjualan sudah nggak dapat kabel Type-C. Yang saya pakai ini warna moss green, yaitu hijau tua keabu-abuan. Dua warna lain ada lavender purple dan juga ivory gold. Nah, yang lidnya transparan kayak gini cuma warna hijau dan ungu ya. Feels-nya di telinga, kemudian finishingnya saat disentuh hingga bobotnya semuanya terasa mantap dan juga solid. Bahan plastik glossy mendominasi, kecuali pada sisi luar stem yang lebih matte. Lanjut, hasil pengujian ala saya menunjukkan kalau bass shaker sedikit loose, artinya powernya besar, tapi masih aman tanpa rattle maupun burst. Lalu, virtualisasi 8 arah juga aman, akurat seperti seharusnya. Pas main game juga udah terasa membantu menerka arah lawan. Staging terasa luas, space bisa dirasakan saat main game maupun tes video surround. Separasi instrumen juga cukup jelas dan delay video minim hampir nggak terasa, di mana saat nonton YouTube saya ngerasain sinkron ya gerakan bibir dan suara yang terdengar. Lalu delay pas gaming masih ada 3 ekor langkah saat saya hentikan lari di dalam game PUBG Mobile. Dan suara mendarat ke tanah itu masih sedikit tertinggal.
Lalu saya nyalakan gaming mode dan aman ya jadinya suara mendarat dan gerakan lain sudah sinkron dengan ekor langkah yang menurun jadi tinggal 2 langkah saja. Lalu untuk masalah suara, dia punya bass yang tebal, nonjok, dalam dan sedikit berekor. Tapi pace-nya masih bisa keep up ya alias lincah, agak boomy memang walau lebih dominan di punch-nya sih tetap. Intinya ini ceningan anak muda banget, ya maklum ya, ini kan Realme. Kemudian vokalnya sedikit agak deep juga, tapi masih terjaga balance-nya. Jadi lumayan bening, clear, pitch-nya juga pas, gaung ambience terasa sedikit saja menghidupkan suasana, bukan selera saya, tapi masih oke. Nah treble kena distorsi bass rada lumayan. Stringnya jadi agak boxy dan memantul, dan clarity agak compromise ya. Tapi sparklingnya masih kerasa nyelip-nyelip hadir di telinga. Hikmah yang didapat, treble-nya nggak runcing tuh di telinga. FYI, equalizer default TWS ini memang di clear bass ya. Saya uji tetap di EQ ini, siapa tahu yang pakai memang langsung pakai as it is ya, nggak ubah apa-apa di aplikasi Realme Link. Tapi buat saya tetap sih paling cocok kalau pakai EQ mode yang nature balance. Kalau clear vocals lebih bright, jadi preset equalizer yang dikasih memang beneran ngaruh ya buat ngubah karakternya secara global. Satu yang nggak saya coba adalah EQ mode yang bass boost. Ngapain juga, ini udah ngebass. Nah, selain ubah equalizer ini, di aplikasi Realme Link kita bisa atur noise controlnya juga. Beneran lengkap deh soal fitur mah. Jangan lupa juga kalau mau mengaktifkan dual device connection, ya harus dari aplikasi ini, termasuk game mode ya. Antara nyalakan langsung dari aplikasi ini, atau kamu assign dulu ke touch control, ya tetap harus dari Realme Link ini. Sekali lagi, urusan kelengkapan fitur di aplikasi mah 2 jempol lah buat Realme Link. Namun sejujurnya, saya sih pengen TWS earphone saya bisa full fitur meski nggak buka aplikasi dulu. Nah, secara price to value, buat saya ini better dari versi Pro-nya. Meski jelas suaranya setingkat di bawah, terutama karena yang Pro sudah punya dual driver yang lebih versatile. Tapi overall suaranya masih bisa di-tune dengan preset Nature Balance biar lebih masuk selera saya, dan fitur-fitur seperti dual connection-nya juga kepake dan bisa di-manage via aplikasi. Dan lagi, ANC-nya deep juga, signifikan, dan transparansinya pun juga membantu banget. Jadi secara umum ini sudah kepake lah ya sama saya. Toh saya emang nggak butuh AI Live Translation seperti di versi Pro-nya, dan juga saya nggak perlu metal case yang malah khawatir menggores ke gadget lain. Apa saya keep aja ya Buds Air 7 ini? Dah kumaha tuh penampilannya mah udah kasep pisan ini mah. Gimana pemirsa, setuju tidak? Ya terserah lah, yang penting seperti biasa produknya tinggal diklik ya kalau kamu tertarik, link di deskripsi juga ada, sok atulah. Saya tutup dulu ya videonya di sini. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.